dan kami berasal dari kelompok 1 dengan mata pelajaran sosiologi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Mukmi Mawidah Harnisa. Saya Muhammad Yusuf Maulana. Saya Marcela Aulia Putri. Saya Naya Brahmadewi. Saya Nurmita Zahra. Saya Farah Putra Mardika. Oke, langsung saja di sini kami akan memberitahu kalian terhadap tempat-tempat yang kami observasi yang termasuk perubahan sosial. The Little Giant Cafe. The Little Giant Cafe berdiri pada bulan November tahun 2022. Sebelum dibangunnya tempat ini, dahulu adalah kebun yang dipenuhi semak-semak dan pohon yang tinggi yang tidak terawat. Sempat ada bangunan yang sudah terbangun, namun terbengkalai, yang membuat sang pemilik berinisiatif membangun tempat yang bermanfaat bagi anak muda. Sang pemilik dulunya menjual kopi di kontrakan kecil yang berdekatan dengan bengkel. Tetapi, untuk menambah penghasilan dan menarik banyak peminat terhadap usahanya, sang pemilik akhirnya menyewa tempat terbengkalai tersebut untuk menjadi lahan usahanya yang bernama The Little Giant Cafe. Sistem pemasaran The Little Giant Cafe ini awalnya melakukan pemasaran dengan hanya bermodal foto, lalu secara langsungnya yaitu dari mulut ke mulut, dan melalui sosial media bersama dengan asistennya. Target pemasaran The Little Giant Cafe ini adalah kalangan muda atau remaja, dikarenakan harga produk dari usaha tersebut ramah di kantong pelajar atau mahasiswa. Dampak positif dari The Little Giant Coffee bisa menjadi tempat hiburan bagi kalangan muda yang bermanfaat. Contohnya kumpul bersama teman-teman untuk kerja kelompok, acara ulang tahun, dan kepentingan lainnya. Ini adalah foto kami bersama Ibu Firda Kusumawati selaku pemilik dari The Little Giant Coffee. Sejarah Masjid Jami An-Nur. Masjid ini dulunya adalah taman, lalu dibangunlah sebuah masjid bernama Masjid Jami An-Nur. Masjid ini didirikan pada tahun sekitar 2018 dan 2019. Karena terdapat kolam di bawah masjid, masjid ini sebenarnya adalah masjid panggung. Program kerja di Masjid Jami An-Nur. Yang pertama, kajian rutin yang dilakukan setiap minggu oleh bapak-bapak di malam minggu dan ibu-ibu di Sabtu pagi. Dan yang kedua, mengadakan santunan anak yatim 2 minggu sekali di Jumat sore. Lalu dampak positif Masjid Jami An-Nur, karena masjid ini berada di pinggir jalan, masjid ini lebih mudah dilihat oleh pengguna jalan yang sedang bekerja maupun berpergian jauh, digunakan untuk melakukan ibadah dan beristirahat, mempermudah masyarakat sekitar untuk beribadah di masjid, karena masjid ini dekat dengan lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat dan warga Blok A KSB. Lokasi Masjid Jami An-Nur berada di perumahan Kota Serang Baru di Blok A. Ini adalah dokumentasi kelompok kami pada saat melakukan wawancara dengan Ustadz Yuryono. Dulu sebelum Tol Japek dibangun, tempat ini merupakan lahan persawahan dan perkebunan. Sebelum pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur tol ini, pemerintah sudah memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mengurangi kemacetan, khususnya di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Cikarang. Adapun dampak dari pembangunan tol ini bagi masyarakat sekitar, dimulai dari dampak positifnya, yaitu adanya pembangunan tol ini dapat mengurangi kemacetan, mempercepat arus perjalanan, distribusi barang dan jasa menjadi lancar sehingga mempermudah perekonomian masyarakat, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran di sekitar proyek jalan tol tersebut. Dan dampak negatifnya yaitu adanya peningkatan pencemaran udara, maraknya kecelakaan lalu lintas di sekitar tol tersebut, dan penggusuran lahan persawahan untuk memperluas jalan tol. PT Jasa Marga Japek Selatan adalah pengelola dari Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Tol ini melintasi Jalan Cikarang Cibarusa, Sukaragam, Serang Baru.
Berikut dokumentasi kelompok kami bersama salah satu warga sekitar yang berhubungan langsung dengan pihak pembangunan Tol Japek. Toko buku anggrek. Bangunan toko buku anggrek sebelumnya adalah lahan kosong yang kemudian dijadikan kebun. Sang pemilik toko buku awalnya melakukan usahanya di rumah dan melewati secara online. Sang pemilik toko buku pun berpikir untuk membeli dan membangun toko buku anggrek. Di lahan perkebunan tersebut, toko buku anggrek dibangun pada Agustus tahun 2023 dan akhirnya mulai beroperasi sampai sekarang. Sang pemilik membangun toko buku anggrek dengan maksud mempermudah masyarakat yang ingin mencari atau membeli buku. Sistem pemasaran toko buku anggrek. Toko buku anggrek ini melewati sistem pemasarannya secara online dan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Sedangkan target pemasaran dalam toko buku ini itu adalah menjual berupa buku, paket LKS, dan yang lainnya. Target awal toko buku anggrek adalah para anak sekolah atau pelajar, maupun kalangan remaja lainnya, seperti mahasiswa. Toko buku anggrek mulai beroperasi dari pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Lokasi toko buku anggrek berada di perumahan Mega Regency, tepatnya di Blok H. Dan ini dia dokumentasi dari kelompok kami bersama dengan salah satu pegawai dari toko buku anggrek yang bernama Rania Aprialita. Sebelum berdirinya Tokcer, ada sebuah bangunan yaitu dealer motor Suzuki. Tokcer berdiri pada tahun 2023 di perumahan Kota Serang Baru. Toko tersebut memiliki 7 cabang yang berpusat di Cikarang, sedangkan yang lainnya terdapat di Sukatani, Perumahan Mega Regency, Cibarusah, Perumahan Kota Serang Baru, dan Pilar. Dampak dari Tokcer ini yaitu memudahkan masyarakat sekitar dalam menemukan barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Sistem pemasarannya, Tokcer melakukan pemasaran dengan menggunakan sosial media, banner, dan membagikan brosur di sekitar perumahan Kota Serang Baru. Target dari Tokcer ini adalah semua kalangan, baik anak-anak, remaja, hingga dewasa. Jam operasi Tokcer dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Berikut dokumentasi kami bersama Kak Anissa selaku pekerja yang bekerja di Tokcer. Oke, itu tadi sekian video dari kelompok kami, kelompok 1, tentang mengenai tempat-tempat perubahan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa ya openingnya? Closingnya. Oke, video. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum. Apa ya openingnya? Jangan ada motor ketajam. Sebenernya gue gak tau ini gimana. Kami perwakilan dari SMA Negeri Serang Baru. Kamu kelihatan nggak nih? Gimana nih, aku di tengah kayak gini nggak kelihatan? Apa mau di sini? Kami perwakilan dari SMA Negeri Serang Baru kelas 12-6 dan kelompok 1 dalam mata pelajaran sosiologi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti kan dimulai dari aku. Ya masjid. Langsung minggir aja nanti. Minggir doang. Apa nggak usah ya? Lewatin aja nggak sih?
warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMA Negeri. Udah nggak? Emang ini harus dilap? Udah. Tuh, difokusin. Gesernya. Kita harus sinematik gitu. Emang sebelumnya ini nggak wawancara? Bukannya disuruh wawancara? Oh,